Iya, tapi kamu nggak dapat jadi Sayuti. Sayuti kita pilih Adit. Mhm. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa. Kalau dalam hati gue udah biasa juga ditolak dikasih PHP kayak begini casting. Oh Terus? ya udah nggak apa. Tapi kita suka, jadi kita bikin karakter baru namanya Gusti. Hah? Kadang-kadang gue malam Heeh. datang ke satu tempat ngopi, Mhm. ngobrol aja udah kenalan. Dari tahun 2002 awal itu gue Mhm. bikin satu program 1 hari 1 teman baru. Selamat datang di podcast Hidup Sepenuhnya. Sudahkah kamu menjalani hidup sepenuhnya? Selamat datang di podcast Hidup Sepenuhnya, podcast tentang merasakan, mengingat, dan hidup sepenuhnya. Kali ini bareng sama bintang tamu yang udah malang melintang di dunia entertain selama 25 tahun mungkin, Mas, kurang lebih ya? Wah, ya kurang lebih. Oke, teman-teman, Mas Bayu Oktara. Terima kasih Rizky. Terima kasih udah datang, Hai Mas. teman-teman. Terima kasih. Thank you for inviting. Mas, thank you banget udah mau datang di sini. Senang banget. Gue sih senang banget dari terakhir kita ketemu dan lo sempet sounding ngomongin soal podcast. Gue langsung oke, let's go, ayo. Bukan karena udah jarang kerjaan kan? Itu juga sih. Itu juga. Mas, gue mau mulai dari hal-hal ringan aja. Gue tuh mengenal Mas Bayu tuh sebelumnya, tentu mau mulai karir pasti dari dunia penyiaran. Radio sebelumnya. Betul. Cuma gue tahu lo tuh dari sebuah sitkom. OB, Office Boy, memerankan karakter Mas Gusti. Karakter Mas Gusti tuh di sitkom itu kan bucin banget. Parah. Aslinya bucin gak? Oh, banget. Cuman bedanya kalau bucinnya Gusti, itu dia selalu ditolak sama perempuan. Aslinya? Digaplok sama bini. Jadi gak berani gue. Jadi karakter Gusti sama asli ternyata gak jauh beda ya? Gak jauh beda. Dan sebenarnya itu karakter Gusti tadinya gak ada waktu casting. Oh ya? Jadi gue tuh casting jadi sebagai Sayuti. Sayuti itu yang jadi OB? Yang jadi OB. Anak buahnya Maya Odah. Iya betul. Gue jadi Sayuti. Serius. Jadi sampai terakhir tahap casting tahap kedua itu jadi 2 kelompok. Gue masih jadi Sayuti. Kan dipilih dari 2 kelompok itu jadi 1 tim kan. Jadi Gustinya ada Sayutinya ada 2, Odahnya ada 2, Maya ada 2 gitu kan. Nah terus setelah berapa bulan kemudian baru gue telepon ke masih mau kan gabung sama kita, orang talent RCTI-nya. Iya, tapi kamu nggak dapat jadi Sayuti kita pilih Adit. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa. Kalau dalam hati gue udah biasa juga ditolak dikasih PHP kayak begini casting. Oh ya udah nggak apa. Tapi kita suka, jadi kita bikin karakter baru namanya Gusti. Hah? Oh serius? Iya, karena mata kamu tuh terlalu nakal untuk jadi Sayuti. Jadi Gusti ini kayak gimana, orang kayaknya nggak ada waktu itu daftar casting. Ya pokoknya kayak gitu, jadi staf HRD yang tengil, yang bandel, doyannya party, udah gitu suka godain cewek, kegatelan. Terus ya kerja sih kerja, tapi suka males-malesan, cuma satu sosial doang. Ntar dulu, ini lo ngomongin Gusti apa gue ya? Iya kita ngomongin Gusti, oke. Gusti bisa dibilang ini gak sih Mas, gambaran anak-anak SCBD sekarang? Iya, yang lo malam-malam masih hedon pagi, tapi malam masih bisa kerja. Lo ninggalin alat mandi di loker atau di laci kantor, berangkat cuman satset, masuk lagi kerja ngisi waktu. Ya, gambarannya gitu. Kurang lebih kayak gitu berarti ya, Gusti itu? Kayaknya, sebenarnya dari dulu berarti udah ada ya. Berapa tahun Mas si sitkom OB itu? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Berapa ratus episode? 800 episode. Gue tuh waktu kecil, gue ngomong waktu kecil jadi ketahuan umur nih Mas. Gue juga waktu itu lagi kecil kok. Lagi kecil-kecil? Lagi kecil-kecil ya Mas. Pasti tuh teman banget ngabuburit sore kan, dia jam tayangnya jam 5 ya. Oh, waktu di luar bulan puasa jam 5, di bulan puasa jam 3. Jam 3. Gue tuh ingetnya pas selalu jadi teman ngabuburit gue buat nonton OB, dan sekarang akhirnya bisa ngobrol bareng satu frame sama Mas Bayu. Thank you. Seneng banget. Sebelum akhirnya ke sitkom OB Mas, itu mengawali karir di dunia entertain tuh radio. Kayak gimana? Radio, emang penyiar. Awalnya emang gue itu waktu SMA suka ikut nge-rap gitu. Rapper? Dulu. Gambarannya kayak siapa kalau sekarang? Yonglex. Loh kenapa? Yonglex kan bagus. Ada banyak loh rapper yang sebagus Yonglex. Tapi bukan Yonglex. Nah jadi Yonglex bagus ya. Gue suka kalau musik. Gue suka Yonglex. Gue suka semua musisi rap, hip hop dan musisi di Indonesia. Lo suka Yonglex Mas? Enggak. Maksud gue
gue nggak lagunya yang terakhir gue nggak suka, yang dulu gue suka. Apa? OB. Apa? Jangan gitu dong. Memojokkan. Yolex, tapi lagu Oh aja ya kan? Iya. Itu OB, itu yang judulnya OB kalau Iya kan. Iya. Tapi memang Yonglex mengawali karir dari. Itu dia beneran ya? Office Boy di salah satu bioskop. Oh. Salah satu bioskop tuh dia mengawali karir dari situ. Gue awal tertarik di Yonglex itu malah bukan dari karyanya dulu, dari figurnya, profilnya. Gue bilang, rame banget nih orang, tangannya kayak tembok TK. Oh lucu nih. Gue dengerin karyanya, hip hop, oke. Keren juga. Gitu. Personalitinya ya. Personalitinya. Mas, kita balik ke Mas Bayu. Kenapa jadi ngomongin jadi gosip? Karena Dio mengawali karir tapi suka nge-rap. Gue suka nge-rap di awal waktu zaman SMA. Terus gue ikut satu kompetisi namanya Tenda Mangkal. Kalau lo tahu di Prambors dulu banyak orang-orang tuh yang mengawali karir di Tenda Mangkal Prambors. Tenda Mangkal Prambors. Nah waktu itu gue menang. Oke. Nah begitu menang, terus sering dilibatin di acara Prambors. Terus sampai gue denger, ini kita lagi mau buka rekrutmen penyiar. Kalau mau ngelamar aja. Gue ngelamar. Gue ngelamar, ikut proses tes, dari tes vokal, training, interview, psikotes apa segala macem. Akhirnya tembus. Prambors tuh angkatannya siapa berarti Mas? Saat itu? Setelah Vena sama Nadia. Jadi gue tuh bareng sama Aci Soharman, Rigel Bogar, terus ya sebelum Imam Darto. Sebelum Imam Darto, Imam Wibowo, Iwan gitu. Dan dari situ, dari Prambors, ya mulailah ikut casting sana sini. Awalnya menjadi presenter. Dan waktu syuting OB juga awalnya gue casting presenter lagi. Sama orang talentnya aja, lo gak pantas di sana, udah sini aja. Ya udah oke. Dalam hati gue sialan lu belum ngeliat gue aja, udah gak pantas. Tapi gara-gara OB akhirnya jadi ngebuka cakrawala dunia entertain Mas ya. Jadi ketemu banyak kesempatan, ketemu banyak orang, dan gue jadi tahu dunia entertainment tuh sebenarnya seperti apa. Kalau awalnya tadi mungkin cuma lihat di permukaannya, makanya waktu OB itu udah di tahap-tahap akhir, gue sempet sedih. Terus ada satu omongan namanya Mas Acong, itu dia acting coach kita, dia bilang, lo jangan sedih, justru ini awal dari karir lo, perjalanan lo tuh dimulai dari sini. Oh bener juga lo. Jadi emang ketemu dengan banyak hal sih gue. Bungkusnya kenapa sih Mas? Karena emang udah di tahun 2010 itu bungkus karena reality show termehek-mehek udah mulai menggerogoti rating yang lain ya. Jadi ya udahlah, sitcom mulai udah. Semua kan it's all about momentum kan. Momentumnya kan udah lewat. Kejamnya industri kayak gitu. Sangat bro. Kayak gitu ya. Sangat. Tapi 4 jam setiap hari, dan itu bukan sinetron ya, tapi ya oke lah. Maksud gue I'm quite happy with the result and everything. OB segitu itu. Sebelum akhirnya masuk OB Mas, kan mengawali karir dari dunia presenting, penyiar radio segala macam. Yes. Itu sempat ngerasain ini gak sih Mas, kayak rasa-rasa khawatir, ini bener dunia gue gak ya ada di entertain? Karena sempat gunda-gulana karena mau masuk kantoran juga kan. Sangat. Iya kan? Gila gue tuh. Maksudnya entertain tuh bisa dibilang gak pasti kan Mas? Banget. Walaupun ketika ada project oke lah. Begitu selesai gimana? Begitu selesai pasti khawatir. Sedangkan kantoran duit pasti. Dan ya memang kantoran kan tapi ya klise banget sih kalau dibilang semua ada plus minusnya ya. Betul, of course semua juga ada kayak gitu. Nah cuman waktu itu emang sampai sekarang, bukan sampai gue terakhir memutusin berhenti di dunia radio itu juga masih ada kayak gitu. Masih ada pilihan. Terus sampai gue udah sekolah lagi. Waktu itu niatnya juga mau ngantoran. Tapi begitu mau coba kantoran gitu ya, istri gue tuh bilang gini, lo tuh orang-orang banyak yang pengen kerja kayak lo yakin invest waktu, lo udah coba kan kantoran? Ya emang sih, begitu di kantoran gue di Kartuku ada sebuah perusahaan fintech sebelum diakuisisi sama Gojek, akhirnya jadi cikal bakal GoPay. Itu gue 3 minggu setelah ngantoran sakit pinggang sih. Karena duduk men, gue nggak bisa. Lo biasa kerja datang langsung brief, nunggu sebentar, terus lo lihat, lo kerja gitu kan. Emang waktu lo dibeli, tapi emang untuk lo langsung melakukan sesuatu, mau MC, mau syuting, mau presenter gitu. Tapi kan kayak di situ tuh namanya birokrasi profesional ya di perusahaan. Kan lo berhubungan sama banyak orang yang akhirnya lo kerjaan lo selesai, atau lo kerjaan lo belum bisa lo mulai karena kerjaan orang lain. Jadi semuanya ke pending. Akhirnya lo
duduk diem, dalam hati gue nggak bisa nih gue kayak gini. Tapi ya mau nggak mau ternyata belum terbiasa kali ya. Belum terbiasa dan belum meledak saat itu. Iya. Kalau tahu bakal kayak sekarang sih, gue tahan-tahan ya. Tapi yang akhirnya sedikit nekat gak sih mas? Akhirnya udahlah gue kayak kantoran memang bukan dunia gue. Gue 3 minggu sakit pinggang. Terus akhirnya gue udahlah gue terjun lagi ke dunia penyiaran. Terus sampai akhirnya terjawab tuh. Dapet sitkom OB. Termasuk nekat sih. Karena waktu saat lo single mungkin pertaruhannya nggak terlalu bermasalah ya. Tapi when you have, yang dipertimbangkan masih cuma lo diri ya, hati gue laki lah. Tapi saat lo udah punya istri dan keluarga, anak-anak gitu, ya kalau lo bisa jeopardizing semuanya kan. Jadi memang cuman challenge-nya justru meyakinkan pasangan sih, istri lo percaya sama gue. Lo ya selalu kan ditanya plan kan, lo yakin lo ini nih. Apa jawaban istri saat itu? Ya istri gue cuman bisa ya udah kalau emang yakin doa bismillah tapi usaha. Dan gue emang nggak bisa gue minta restu lo ya, nggak bisa gue tunjukin dulu gue usaha nih. Gue udah sampai sini, ini akan gue terusin usaha gue ini. Ya begitu dia kasih restu sih semua jadi lebih gampang. Ini teori laki-laki ya mas ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Biasanya gitu, jalanin dulu. Iya kan, karena kan dia perlu dibuktiin. Lo gak usah janji-janji deh, janji-janji manis hari gini, ya ampun. Berbuka sama yang manis bukan dengan janji manis. Kan jadi lo dateng, lo kasih tahu usaha lo tuh sampai mana, ikhtiar lo udah sampai mana. Akhirnya dia udah ngeliat, dia tahu, percaya, baru dia support. Kalau di awal belum ngelakuin apa-apa, gue mau gini nih, tapi belum ada usaha, nggak pernah kejadian sih. Terus kalau yang aku lihat ya mas ya, dunia industri kan bergeraknya cepat banget ya. Silih bergantinya talent tuh selalu ada yang baru. Zaman Mas Bayu dari dulu sampai sekarang 25 tahun masih bertahan. Aktif sekarang masih aktif masih di TV. Hosting, presenting juga kan di TV-TV juga. Gimana mas masih bisa bertahan seorang Bayu Oktara? Pertama kali gue mulai karir itu sebenarnya di 96. Kalau nge-rap-nya itu dari tahun 94 berarti. 96 sebagai profesional penyiar dan sampai sekarang masih bertahan. Di tahun ini 2023 mungkin rasanya ya masih terus belajar. Tapi gue seneng karena ngikutin perkembangannya di semua industri kayak radio. Dari lo pakai cartridge, terus CD, terus sampai sekarang udah digital. Terus syuting yang nggak boleh panjang-panjang, salahnya nggak boleh banyak-banyak karena ngabisin pita. Sampai sekarang cuma tinggal klik. Gue seneng sih ngeliat perkembangannya dan ketemu sama banyak talent yang tempat gue bisa belajar, bisa dapat perspektif baru. Dan gue seneng karena industrinya begitu cepat dan banyak anak muda. Jadi gue ikutan terasa muda mulu gitu. Sering banget gue kalau ketemu orang, "Oh, benar 45 tahun mas?" "Yes, I'm 45 this year." "Really? Beneran? Gila, gue pikir lo 30-an. Well, I took it as compliment, thank you. Tapi ya emang begitu, gue udah tua kelihatannya aja begini. Tapi ya mas lu kelihatan muda sih, kayak kelihatan umur 44. Itu tipis banget sama 45 ya. Tahun ya, sorry. Nggak, tapi lu kelihatan kayak umur 30-an mas. Enggak lah. Seriusan. Terus pas gue kepoin Bayu Oktara, karena kan gue tahu dulu lu kan dari si sitkom OB itu mas. Pas gue research cari tentang mas, punya anak 3. 3 anak gue. Punya anak 3, makanya ketika udah tahu umur 45 tahun nggak nyangka banget. Iya, nggak tahu diri aja gue. Teman-teman gue sih kalau reunian udah ngomongin tukeran nomor telepon dokter ya. sama komunitas olahraga. Kalau dulu tukeran nomor telepon, weh, ini cakep nih. Kalau ini lo pakai yang ini, tusuk jarinya enak banget ya. Obrolannya sharingnya udah beda. Sharingnya kayak reunian tua-tua banget. Kalau di entertain itu mas, jenjang karir kali ya, gue bisa bilangnya. Kalau di kantoran kan jenjang karirnya jelas. Ya, karir dari gitu staff ya. Sampai akhirnya sampai BOD segala macam. Jenjang karir di industri entertain itu gimana sih mas? Ini pertanyaan menarik. Gue dulu waktu awal-awal jadi penyiar radio juga mempertanyakan itu. Penyiar radio tuh ada jenjang karirnya nggak ya? Mungkin bukan jenjang karir ya. Meniti karir itu prosesnya beda. Karena memang nggak ada hierarki. Cuma lo bisa mendapatkan begitu banyak karir di pekerjaan lo. Kalau lo pernah dengar istilah your job is not your career kan, pekerjaan lo bukan karir lo. Nah ini lo bisa mendapatkan banyak pekerjaan di karir lo ini. Jadi sebagai profesional di dunia entertainment, di dunia industri media gitu ya,
nggak perlu ada hierarki, tapi lo bisa banyak challenge di role lo, di job lo, di main job lo, pekerjaan lo. Beda sama dunia profesional sih. Bisa dibilang jadi bukan jenjang karir ke atas, tapi melebar kali ya. Lebih melebar. Kayak penyiar. Yes. Terus akhirnya jadi pemain sinetron. Terus sekarang tuh lagi punya bisnis juga. Ya, jadi bisnis ini sebenarnya gue mulai di tahun 2016. Sebenarnya jauh sebelum itu malah di 2014 kita udah bikin akte apa segala macem. Tapi begitu bikin akte, oke, CEO lo ya, lo dibilang ini. Oke, terus ngapain lagi gitu ya? Oh, cari kerjaan. Oke, cari. Tar dulu, kerjaan apa yang kita cari? Apa aja bagaimana? Ya udah akhirnya 2016 baru gue ketemu tuh konsepnya. Kita bikin 3 Speakers. Gue bareng sama Uli Herdi, bareng sama Hilbram Dunar. Gara-garanya gue di atas treadmill masih ngebayangin satu film Now You See Me. Ada 4 Horses, 4 Magician. Mereka datang dari berbagai macam tempat. Udah gitu begitu ngasih satu pertunjukan, ada multimedia apa segala macam, terus jadi pembeda kan. Nah gue saat itu, gue Uli Hilbram tuh udah sama-sama pernah ngasih training public speaking. Terus gue pikir kenapa gak kita gabung, karena kita temenan udah lama di Hard Rock dan chemistry-nya dapet, temen party bareng, temen nongkrong bareng. Dan ini gue udah kawin, Hilbram udah kawin, tapi kita sebenarnya pengen punya alasan untuk bisa kumpul bareng gitu biar diizinin. Kenapa gak kita bikin kerjaan aja bareng? Ya udah oke. Jadi 3 Speakers waktu itu kita public speaking trainer yang sebenarnya entertaining konsepnya. Satu pertunjukan hiburan tapi lo dapet konten. Karena kita sepakat banget kalau lo belajar kuliah itu yang serius. Tapi kalau udah kayak gini, lu udahlah cukup lah, gak usah serius-serius, santai-santai, seneng-seneng, tapi lo dapet konten, bisa belajar public speaking dan communication. Akhirnya kita bikin perusahaan itu berjalan, 3 Speakers jalan, sampai waktu itu gue mencoba dari spesialis menjadi generalis. Maksudnya jangan cuman di komunikasi di dunia public speaking nih. Gue pengennya di semuanya. Komunikasi itu kan lebih 360. Kayak misalnya ATL, BTL, TTL-nya. Terus selain advertising-nya, lo harus masuk ke dunia digital. Terus ke PR-nya juga, ke strateginya. Nah akhirnya gue ngerasa ya udah kalau gitu gue mundur dari 3 Speakers, gue ngurusin kantornya. 3 Speakers kita ganti formatnya, satu cewek, ada Melisa di situ, tapi gue ngurusin kantornya jadi kayak agensi. Dan bukan cuma 3 Speakers akhirnya, karena gue pengen punya banyak fasilitator. Ada si A, si B, si C. Ini 3 Speakers udah segmennya untuk corporate seperti ini. Nah nanti yang anak muda siapa, untuk yang anak-anak siapa, terus yang untuk kelas siapa. Gue pengen punya banyak gitu. Jadi emang bener-bener perusahaan komunikasi in 360 ways. Kalau gue denger dari cerita lu kan kayak passionate banget tuh mas, cerita Sangat soal lagi. bisnis itu. Berarti emang udah ngulik soal bisnis juga dari ketika pas masih jadi di dunia entertain sebagai penyiar, atau jauh sebelum itu bahkan? Iya, atau udah background dari orang tua justru yang jadi pebisnis makanya pengen ke situ juga? Nyokap gue tuh entrepreneur, dia wira swasta, pengadaan. Terus gue belajar di situ bagaimana cara ngelobi apa segala macam. Terus gue pikir ya ini komunikasi ini bisa jadi komoditi yang dijadiin kantor secara profesional gitu. Jadi itu yang bikin gue bikin kantor ah. Jadi gue ulik, belajar S1 komunikasi, S2 marketing. Jadi gue coba praktekin dan saat bikin tesis apa segala macam, gue sambil konsultasi sebenarnya, sambil jalan kan kantor. Bu, saya bikin gini gimana gitu. Jadi gue sambil learning by doing, langsung konsultasi sama pembimbing. Ya tetap gue jalanin, alhamdulillah sekarang masih berjalan sih. Dunia itu ya? Dunia itu. Dan itu yang membuat gue memutuskan gue gak bisa 2 kaki ada di belakang layar dan di depan layar. Dan ini membuat gue harus memutuskan kayak gue harus stop di radio deh. Itu juga yang baru mau gue masuk ke situ mas. Gue tahu lo mau ke situ. Gila, bridgingnya dibantu banget ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berhenti dari dunia radio mas? Sedangkan itu kan jadi kayak awal karirnya Mas Bayu. Itu dia 26 tahun di radio. Berat gak? Sangat. Cinta pertama lo harus. Gue dari 3 bulan sebelum siaran terakhir, hampir setiap bulan tuh gue udah denger lagu-lagu yang bikin gue, aduh nih gue bakal kangen banget nih. Karena banyak hal yang gue lewatin bareng-bareng sama radio ini gitu, sama dunia radio. Tapi
ya harus gue putusin karena harus move forward gue, bukan move on ya. Kalau move on tuh mungkin lo selesai di sini, lo pindah, lo tinggalin. Tapi ini gue alhamdulillah nih gue quiet happy nih, gue seneng. Gue kalau dalam hubungan suami istri udah orgasm nih ya, gue kayaknya time to move forward. Jadi gue bawa semuanya untuk ke challenge berikutnya, which is gue mau seriusin di kantor karena nggak bisa dua-duanya, nggak bisa jalan dua-duanya. Apa yang paling berat ketika meninggalkan dunia radio? Di radio tuh terakhir Mas Bayu produser juga atau? Enggak, siaran aja. Tapi waktu di Hard Rock gue produser juga. Sempat jadi produser? Produser juga. Tadi Mas, apa yang paling berat ketika meninggalkan dunia radio? Waktu gue pertama kali mau siaran radio tuh gue pengen kerja yang waktunya bisa gue tentuin sendiri. Lebih fleksibel. Sebentar tapi hasilnya cukup. Itu bukan karena faktor umur kan, tidak bisa bekerja lama-lama lagi. Bukan. Jadi kalau udah gitu gue pengen punya banyak teman. Terus yang ketiga gue pengen punya banyak waktu sama teman-teman gue. Terus kerja di tempat yang emang benar-benar gue suka, yaitu komunikasi, cerita, ngobrol. Itu yang paling berat, gue harus tinggalin itu semua. Kadang-kadang gue pagi nih abis ngeliat ada satu kejadian gitu ya, aduh, ini ada siaran pagi yang bisa gue pinjem gak ya? Bisa jadi bahan, bisa jadi topik. Asli, itu yang gue kangenin. Pengen ngobrol, pengen cerita gue. Pagi-pagi denger ngobrol-ngobrol sama pendengar gitu. Itu yang gue kangen banget. Ngobrol sama partner gue, Ivi. Canda, berantem, brainstorming. Wah, itu bikin kangen. Akhirnya menyalurkan hal tadi, kayak pengen cerita, pengen ngobrol. Penyiar radio bisa gue bilang gatel lah ya Mas ya. Karena kan pasti ngeliat topik, nanti bahas sama partner, ngobrol sama pendengar. Nyalurin itu akhirnya kemana? Nah, gue sekarang jadi dosen di Universitas Indonesia. Di vokasi atau di vokasi? Di vokasinya. Di vokasi. Terus di dosen kamu, dosen tetap Mas? Dosen tetap. Dosen tetap. Oke. Ini lagi baru selesai UTS. Di situ gue salurin, bisa ngobrol, bisa ketemu, dapat perspektif baru. Terus gue juga ngajar di UT Komunikasi Bisnis. Kalau di situ penyiaran. Jadi sebagai dosen ternyata memang menyenangkan karena gue bisa sharing, bisa cerita, bisa ngobrol, diskusi. Dan konsep gue adalah gue terserah ya, lo mau kuliah enggak, lo mau lulus enggak, lo mau masuk enggak, lo mau dengerin enggak ada yang harus di sini, ada cuma konsekuensi. Lo dengerin, lo dapat ilmu, dapat nilai. Kalau enggak, lo nggak dapat nilai, semester depan kita ketemu lagi. As simple as that. Dan lebih dari itu buat gue ini jadi kepuasan gue karena bisa menyalurkan hal itu. Exactly. Jadi tapi ya udah, ternyata mereka respect itu dan gue sih seneng akhirnya bisa tetap ngobrol, dapat update juga dari teman-teman di situ. Kalau boleh jujur Mas, gue tuh merencanakan di umur 40, nggak tahu nanti bisa kesampaian atau enggak ya. Amin. Pengen jadi dosen juga ya. Menyenangkan bro. Salah satunya itu. Itu menyenangkan. Salah satunya itu. Menyenangkan banget. Salah satunya itu. Jadi ketika mungkin nanti jadi dosen-dosen praktisi lah ya, bisa gue bilang Mas, karena Mas Bayu juga praktisi juga. Datang ke kelas ya udah cerita sama anak murid dan segala macam. Sampai situ menyenangkan bro. Tapi sampai lo nyadar kalau lo harus meriksa tugas dan ujian, banyak banget nih di situ tuh. Bikin silabus. Bikin silabus, bikin soal apa segala macam. Itu yang malas. Itunya sebenarnya nggak masalah karena kan biasa ngajar sama 3 speakers. Tapi kan kita bikin modul sendiri. Ada apa asisten dosen dari mahasiswa yang bisa kita. Kayaknya kalau dosen baru belum tuh. Belum bisa. Gue cuma punya ketua kelas. Tapi kalau misalnya ketua kelasnya nggak masuk, repot gue. Iya, mas gue kepengen gitu nantinya di umur 40-an kayak seru kok. Setelah perjalanan hidup, ya udah di kelas gitu, ruang kelas, sharing sama teman-teman, terus dengar hari ini dari Mas Bayu. Nice to try sih nanti. Nice to try. Seru banget karena lo bisa berbagi pengalaman, cerita, ilmu lo dan ngelihat mereka begitu semangat mencernanya dan ngelihat semangat anak-anak muda. Itu jadi energi buat lo sih. Dan itu yang makanya gue sekarang kalau kemarin di radio itu gue berbagi cerita di radio, ngobrol di radio. Sekarang gue tetap melakukan itu tapi dengan media yang berbeda, yaitu langsung. Directly ngeliat langsung. Bahkan lo bisa ngerasain ekspresi, emosi, langsung juga ya. Ngobrol, denger, tukar pikiran. Kadang-kadang gue malam datang ke satu tempat ngopi, ngobrol aja udah kenalan. Dari tahun 2002 awal itu gue bikin satu program 1 hari 1 teman baru.
Jadi satu hari satu teman baru. yes, Gimana tuh Mas? datang aja kemanapun, datang ngobrol, kenalan, tukar ya. Pertama gue praktekin ilmu komunikasi yang mau gue ajarin. Kedua gue bisa dengar cerita baru. Ya nggak semuanya mulus-mulus aja, kadang juga ditolak lo. Apalagi waktu 2002 awal masih pakai masker kan. Lo dikira nih lo mau dihipnotis lagi nih. Ada yang kabur nolak banyak. Jadi itu random aja di tempat umum, random, ngajak orang dan segala macam. Gue datang ke coffee shop, gue datang ke warung kopi, gue datang ke lampu merah, gue datang ke kantor orang, ke depan mall. Berarti emang lu seneng ngobrol Mas ya? Seneng interaksi ya dengan manusia ya? Itu jadi energi buat gue ternyata. Karena gue dengar perspektif baru, dengar cerita orang, gue bisa tukeran cerita, dan gue bisa praktekin ilmu yang akan gue ajarin. Kan banyak orang yang, wah teorinya begini. Dipraktekinnya kan beda. Implementasinya beda. Yang lihat langsung di lapangan hasilnya beda. Jadi bisa ada gue secara ya teorinya begini, secara empiriknya begini. Apa yang berkesan dari program tadi satu hari satu teman baru yang membekas sampai sekarang? Ya banyak ditolak, gue dikira mau nawarin sales. Tapi masa banyak yang gak kenal Bayu Oktara Mas? Ya banyak lah. Menurut lo? Gue Ferdy Hasan. Even Ferdy Hasan aja gue rasa Mas kalau untuk udah sekarang sih. Iya, dan kalau sekarang tuh Oke, salah. Emang gue Raffi Ahmad. Itu dia. Iya, nah gue tuh banyak juga, apalagi pakai masker. Sekarang nggak pakai masker, tetap juga banyak yang nggak kenal. Selain penolakan Mas, yang benar-benar akhirnya approaching terus ngobrol bareng. Yang jujur gue seneng juga Mas kayak gitu. Tapi bukan jadi program itu, lebih kayak ya udah ketika gue lagi jajan di kaki 5, ngobrol sama mereka tuh seneng. Iya. Karena nggak tahu orang-orang kayak gitu tuh jujur aja kalau cerita. Maksudnya nggak punya maksud lain. Nggak ada agenda apa-apa. Nggak punya kepentingan apa-apa. Ngobrol aja gitu. Seneng gue kayak gitu bener. Iya. Dan itu kan praktekin gimana cara lo memulai obrolan. Ada tekniknya kan, konsepnya kan. Jangan-jangan gue di umur 45 tahun kayak lo nih Mas. Ngaduh, amin. Ya kan do better than this. Gila. Yeah, of course harus. Gila lo, dari gue juga jauh lebih bagus pasti nanti ya. Tapi yang berkesan salah satunya adalah gue pernah kenalan sama orang. Ternyata dia pernah kuliah di Rusia. Oke. Pernah kuliah di Rusia, tapi dia praktek kerjanya di Ukraina. Nah waktu itu di Rusia Ukraina tuh lagi baru-baru pecah. Oke. Baru-baru pecah. 90-an berarti? Baru pecah perang. Baru mau pecah perang, oke. Terus kita ngobrol banyak, terus dia ngajarin gue, terus gue jadi dapat kenapa Rusia begini, kenapa Ukraina begini. Ya memang sejarahnya dari dulu tuh begini. Terus gue pernah ngeliat buku, lihat memang Rusia sama Ukraina tuh emang udah api dalam sekam gitu. Jadi gue bisa tinggal nunggu bom waktunya aja, dan bom waktunya 2002 kemarin. Iya. Dan gue seneng karena gue bisa dapat banyak ilmu dari orang itu. Terus gue pernah juga ada lagi yang berkesan. Jadi gue datang ke coffee shop. Coffee shopnya sepi. Gue penasaran Mas, lu nongkrongnya itu daerah mana? Mana aja. Bukan coffee shop yang selalu datangin kan? Beda-beda coffee shop kan? Enggak dong, jangan. Justru jangan. Kayak misalnya gue datang, lu punya temen di A nggak? Ada, namanya Rudy. Oh ya oke, Rudy. Tapi Rudy mana? Ya Rudy mana, kayak kalau misalnya Rudy yang lo maksud, alhamdulillah. Kalau enggak aku kenalan Rudy baru. Jadi 2 Rudy yang gue kenal. Oh iya oke, sana lagi lo tarik. Oke. Nah gue jadi datang ke satu tempat tuh, tempat yang emang belum pernah gue datengin. Oke. Ada waktu itu gue datang ke satu coffee shop, terus ini orang baristanya jago banget gitu. Gue minum kopi, gue udah ngopi, tapi dia santai, tapi kok coffee shopnya sepi gitu. Terus kita ngobrol, ternyata dia tuh yang bikin kopi apa ya, dulu di Jogja tuh ada pakai kopi gerobakan, terus happening. Oke. Nah, dia yang bikin itu, terus dia di Jakarta. Dia pionir konsep kopi gerobak itu. Konsep itu dan cara ininya brewingnya dengan konsep sederhana lagi. Terus lo kok sepi? Iya ini lagi mau ada ini. Dia curhat, dia cerita intinya adalah kalau bisa gue pindah nih gitu. Nah gue telepon teman gue yang punya coffee shop, terus gue cerita, pindah kerja, diterima dari timur ke selatan. Wah Mas, sampai sekarang masih tetap dekat hubungannya.
dan Mas Bayu menjalin, maksudnya memaintain hubungan dari Ya iyalah, dia semua orang yang gue temuin itu dari mulai badut, keliling, segala level, ondel-ondel, CEO, ketua organisasi, itu sampai sekarang ya puasa minta maaf kirim-kiriman stiker. Seneng aja gue. We never know. We never know. Cocok jadi Palu Gada, Mas. Iya memang itu. karena punya channel di mana-mana. Dulu Palu Gada, sekarang istilahnya 360 bro. Branding ya. Branding ya. 360 ya. Gue pinjem nanti Mas. Boleh. Terus gue sering branding generalis. Nanti gue pakai 360. Ambil. Gue pinjem. Ambil. Mas yang apa ya? Berarti kan Mas Bayu tuh cinta sama pekerjaan ini, sama sangat dunia entertain ini. Dunia komunikasi sebenarnya. Dunia komunikasi lebih tepatnya kan, mendalami di itu. Selama berarti 25 tahun, 26 tahun Mas? 26 tahun. 26 tahun. Selama menjalani itu Mas, pernah nemu kejutan-kejutan gak Mas? Terutama kejutan kebaikan gitu di dalam meniti karir tersebut gitu. Banyak banget orang-orang yang baik. Salah satunya nih waktu gue sebenarnya berhenti di gue tuh sering dipecat di radio. Di Prambors tuh gue gak diperpanjang kontrak gue. 2 kali dipecat ya? 2 kali. Kenapa Mas? Gue 3 kali dipecat malah. 3 kali? 3 kali dipecat. Di Prambors, di Hard Rock, sama di 99ers. 99ers? Iya, di 99ers Bandung. Di Bandung, waktu gue dipecat di Hard Rock, di Prambors itu karena gue pacaran long distance pakai telepon studio. Dan gue gak jago-jago siarannya. Udah siarannya gak bagus, pakai telepon studio Jakarta London tiap malam. Oh, abonemennya mahal dong. Bukan lagi. Lo pikir ada radio perusahaan mana yang mau pertahanin karyawan kayak gini gitu kan? Begitu disuruh ganti, gue-nya gak bisa. Telepon ke orang tua gak mau. Jadi intinya bayar setengah. Tapi udah minta maaf. Gue pindah ke 99ers di Bandung. Ya, saat itu lu mikirnya itu fasilitas gratis Mas atau? Enggak, gue tahu harus bayar. Emang bandel aja ya? Tapi gue pikir masa sih gak bisa gue bayar? Men gaji di radio saat itu juga belum banyak-banyak banget kan? Iya. Fasilitas. Iya, ini urusan hati bro. Yang LDR itu akhirnya sekarang jadi istri. Hah? Yang LDR? Enggak lah, jadi istri orang dia. Udah kehilangan kerjaan, dimarahin orang tua, bayar setengah, bayarnya gila-gilaan, puluhan juta. Yes, puluhan juta. Kebayang sih dulu LDR. Iya, dan bukan cuma di kantor loh, di rumah juga. Ya gitulah. Udah gitu itu di Prambors dipecat. Begitu gue ke 99ers Bandung kan. Di 99ers Bandung pacaran lagi. Pacar gue orang Jakarta. Sama long distance telepon studio. Sampai dimarahin. Begitu mau dipecat, mana KTP lo, kata bos gue. Di KTP gue dibuang. Oh siap, oke. Tapi tahun itu 90-an baru pager ya? Pager udah lewat. Pager 96 kan gue masuk kan. 96 tuh pager baru. Tapi handphone tuh masih yang lo beli kartu SIM harus 2 minggu dulu nunggu ya. Oke. Nah waktu di 99ers Bandung tuh 2001. Itu ya anak kos yang gue datang ke Bandung cuman bawa 1 ransel. Jadi kos gue juga gak ada TV. Gue pinjem uang di radio itu untuk beli TV di kos gue, di kamar. Tapi gue pakai juga teleponnya. Jadi begitu dipecat gue balikin seragam dan TV. Orang-orang tuh kalau balikin aset tuh laptop. Gue TV. Tabung lagi. Saat itu masih tabung. Iya dong. Sekarang mau jadi akuarium. Di Prambors dipecat, 99ers dipecat. Yang terakhir ketiga? Di situ di Hard Rock. Di Hard Rock performance nggak naik-naik. Udah setelah 4,5 tahun. Terus kita sempet cekcok sama bosnya. Gue minta ini itu ya tambah bantu untuk survei apa segala macam. Tapi mereka punya strategi lain, punya rencana lain. Terus gue dikasih 2 minggu untuk siaran lagi. Abis itu dipindahin minggu. Dari siaran tiap hari 2 minggu lagi gue jadi siaran seminggu sekali. Besoknya gue gak masuk. Itu tuh sebenarnya udah tanda-tanda memang akan di Udah kelar. Nah dari situ cuman terakhir gue berhenti siaran itu di radio ke-8. Jadi memang gue ini senang jadi penyiar radionya. Jadi lo mau pecat gue juga, gue kan cari radio lain waktu itu gitu.
Iya segitunya. Yang bandel sih ya. Banget. Bandel sih ya. Bandel Bandel sih anak ya. gue cewek semua. Mudah-mudahan Itu karma dia sih. meleset ya. Gue yakin karma meleset sih. Enggak, karma does exist sih. Enggak, no. Iya, it does. Tapi kadang meleset kok. Bismillah ya Allah. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan. Berarti terakhir radio itu di Kiss FM. Kiss FM ya mas? Oke. Yang makanya Kerantuknya waktu itu ya bantuin ya? Rantuknya. Iya. Waktu gue sama teman-teman di dulu itu kita ketemu Mbak Iva ya? Mbak Iva ya. Mbak Iva itu di female gue. Oh. Di female. Nah, orang yang berjasa itu melanjutkan gue untuk melanjutkan radio itu Ben Kasyafani. Jadi setelah gue di Hard Rock, gue pikir selesai nih, gue jadi karyawan di Kartuku. Sampai Steny waktu itu gak masuk siaran, gue gantiin 1 hari, lagi nongkrong ngerokok gitu di balkon. Ben keluar dari jendela, lo kantoran sekarang? Iya. Lo besok mau gak temenin gue siaran? Ayo aja, ayo besok siaran ya. Jadi tamu, oke gue jadi. Gue abis siaran baru gue kantor. Nah di situ seneng lagi, kebuka lagi, ditawarin lagi. Mau siaran aja gak lo? Tetap siap. Mungkin yang mungkin yang produser yang mecat lo sebelnya gitu kali mas ya. Ketika lo udah dipecat, kok nih anak dapat lagi radio. Rasanya attitude-nya agak-agak minus nih. Kok dia dapat lagi gitu. Berarti lo tahu kan salah di mana? Apa? Orang-orang itu. Kadang-kadang selera orang tuh beda-beda aja. Iya sih, masalah style, masalah treatment aja. Enggak sih, enggak. Emang gue aja kadang-kadang suka impulsif dan kadang-kadang suka nggak mikir panjang dulu. Gitu. Nah waktu dari female ke Kiss itu gue udah benar-benar serius. Gue udah selesai, Bayu yang tengil, bandel, seruntulan, apa segala macem. Akhirnya gue settling down sebagai penyiar radio dan di situ akhirnya gue dapet gue puas, selesai. Dari penyiar radio mas, value ya bisa gue bilang yang akhirnya Mas Bayu pegang gitu sampai saat ini, atau justru jadi kayak apa ya? Jadi kayak kebiasaan gitu sehari-harinya gitu. Apa sih mas? Value sebagai penyiar radio itu pertama lo harus mau mendengar sih. Karena kerjaan lo kan memang bicara, menghibur, menemani. Tapi itu semua bisa lo lakuin kalau lo bisa mendengar. Mendengar sekitar lo, mendengar atasan lo, mendengar klien lo, mendengar pendengar lo gitu. Mendengar atasan tanda kutip tapi. Benar, itu yang paling sulit. Nah itu value yang gue bawa sampai sekarang. If you wanna do something, you have to listen first. Lo harus dengerin dulu. Jadi lo bisa dapat the whole message and then actionnya jadi tepat. Jauh sebelum banyak ngomong, itu emang harus mendengarkan sih mas. Iya, lo harus dengerin dulu deh. Jangan kayak Google, belum selesai udah jawab. Ngasih rekomendasi. Iya benar. Betul. Dulu sebagai penyiar terus praktisi di dunia komunikasi, bagi waktu sama keluarga tuh gimana mas? Gue selalu sampai sekarang setiap weekend, paling gak 1 hari dalam weekend itu gue harus ada sarapan bareng sama the whole family, sama 3 anak gue, sama istri gue. Apapun resikonya, apapun caranya, mau itu di rumah, di luar rumah, kita harus sarapan bareng. Itu dipegang karena udah kesepakatan bareng sama istri atau memang? Karena gue terasa itu kayak keren aja gitu. Jadi gue bikin aja aturan-aturan kayak gitu. Tapi ternyata begitu dijalanin menyenangkan. Bisa mendengar banyak cerita dari anak-anak, dari istri. Kadang dilemanya gitu ya mas. Nah, misalnya ya, kalau dulu tuh sering ada cerita guru tuh lebih banyak ngurusin anak-anak orang ketimbang anak sendiri di rumah. Dan make sense juga ketika tadi Mas Bayu bilang gue tuh banyak dengerin cerita-cerita orang, tapi dilemanya mungkin di rumah gue jarang dengerin cerita. Itu dia, makanya lo harus make time. You have to make time, bukan air time. Make time bukan air time. Gokil. Kayak banyak istilah-istilah nanti gue pakai. Ayo serau, tapi emang benar karena emang susah kalau nggak lo paksain gitu cari waktu. Emang nggak bisa bro, kalau diikutin terus nggak bisa. Kalau yang value tadi sebagai Mas Bayu sebagai seorang penyiar gitu, itu ada nggak sih prinsip-prinsip itu atau value itu yang Mas Bayu ajarkan ke anak-anak? Atau emang secara alamiah aja, secara nggak langsung jadi mengajarkan itu ke anak-anak? Value itu dari prakteknya keseharian sih. Jadi kita mendengar dulu. Lo mungkin gak suka gue nasehatin saat lo berbuat salah, tapi lo denger dulu gitu. Lo denger dulu nanti lo ambil. Dan itu
termasuk sama istri ya, karena kan biasanya kita lebih harus banyak mendengar istri ya. Sorry bukan harus tapi Tapi emang, keterpaksaan ya. iya emang udah begitu. Aduh, cara istri mendengar tuh gue nggak tahu ya, punya teknik sendiri gitu. Kayak dia seolah-olah nggak denger gitu, tapi padahal denger sih. Bener. Kupingnya tuh di mana-mana Mas. Asli, sangat. Kita tuh kalau cowok Mas, Heeh. kalau ngintip ke kanan atau ke kiri, ekor mata kita tuh kelihatan. Iya Tapi bener. cewek tuh lurus tapi bisa ngeliat Gak ke sana bisa, juga. iya dia gak perlu gerak mata, dia bisa ngelihat. Gila. Itu sih ya, yang Itu. akhirnya jadi itu. Kalau ke anak-anak Mas, Eh. ada gak yang nurun pengen nanti jadi kayak Mas Bayu? Anak gue yang paling kecil di kembar nih, kembar kan ada yang gede yang kecil. Si Ade ini Total 3 ya Mas ya? total 3. Total 3. Ada namanya Ciara, terus Alika Kalia si kembar. Nah si Kalia ini dia minta diajarin MC. Maksudnya Papa tiba-tiba aja ngelihat papahnya syuting di TV begitu, kita pernah bikin konten, gue ajarin cerita apa segala macem. Terus ngelihat gue mau pergi, papa pergi dulu ya, papa mau kemana? Mau ini, oh ya oke. Terus dia pernah gue ajak ke radio, terus dia pernah denger gue di radio, terus dia ikutin cara gue ngomong gitu-gitu. Terus minta ajarin MC si Kalia ini. Cuman gue pikir ya ntar ya. Ntar dulu. Gue masih gak tahu kenapa ya, kalau bisa anak gue jangan di entertainment deh. Kenapa Mas? Skeptis ya? Maksudnya dunia entertain tuh sesebentar itu kan Mas? Mana sekhawatir itu kan? Dan gue gak tahu ya, sejauh lingkungan yang gue datengin, yang cewek-cewek di dunia entertainment tuh lebih banyak temen-temen gue yang kurang ajar kali ya. Jadi menganggap mereka tuh adalah objek hiburan yang kadang-kadang kalau nggak ada si perempuannya kita omonginnya sembarangan. Dan gue gak rela anak gue diomongin kayak gitu. Karena gitu. lu tahu busuk-busuknya di dalam. Asli. Jadi itu. gak mau anak lu nanti kayak gitu. Nah mungkin itu ya, karena yang gue alamin ini banyak kebusukan. Sampai semua yang gue jalanin sekarang tuh semua based on experience. Kayak misalnya di kelas gitu, ada yang gue panggil, gue tahu nih orang yang nggak ada, gue panggil, ada tanda tangannya ada tapi orangnya nggak ada. Ya terus abis kelas gue bilang gini ya, gue pernah kuliah, gue juga tahu ini kalau di absenin kayak begini sih udah trik-trik lama. Mendingan lo kan punya jatah 3 kali dalam 1 semester, lo ambil aja. Ngapain lo pakai gini, namanya curang. Dan gue gak respect. Kalau lo mau bolos, lo punya jatah 3 kali. Tapi kalau lo tanda tanganin orang yang gak ada, gak deh. Gue juga pernah kuliah kok. Cukup fair. Dan jadi semua yang di rumah pun gitu, kamu gak usah bohongin papa tahu yang gini-gini nih. Jadi kasihan juga sih. Termasuk di kantor sama tim gue. Tapi emang kalau udah punya anak cewek, gak tau Mas, gue coba ngebayangin nanti kalau seandainya punya anak cewek ya. Nah, gue tuh 3 bersaudara dan laki-laki semua gitu. Wow, oke. Gue gak kebayang kalau nanti misalnya punya anak cewek, gimana ya? Mungkin rasa khawatir. Sering nonton gitu misalnya kayak Tora Sudiro, Desta gitu misalnya. Iya. Sering-sering sharing kalau mereka tuh khawatir punya anak cewek. Lu Mas ada kekhawatiran gitu gak sih? Siap gak sih nanti ketika ada laki-laki datang bertamu ke rumah gitu? Udah kejadian, udah terjadi. Jadi anak gue yang pertama udah punya pacar. Oke. Dia tuh, tapi gue respectnya gini. Dia nanya, "Pa, how would you react if I say I have a boyfriend?" What? Yes, I have a boyfriend. Okay, are you happy? Happy? Dia bilang, okay. Okay, I have 3 conditions. Okay. First, family always comes first. Okay. Lo gak bisa ngeduluin pacar lo di atas keluarga. Kedua, kalau nilai lo turun sedikit aja, nggak bisa. Tapi gue tanya sebelumnya, nih kenapa lo pacarin? Kenapa lo terima? Ya, he's the smartest guy in my school, paling pintar. Siapa namanya? Ini. Oh iya sih, gue tahu. Gue kenal ibunya juga soalnya. Oke. Ibunya suka bikin acara di sekolah dan gue suruh jadi MC dulu terus tuh acaranya. Jadi gue tahu anaknya emang yang terpintar di sekolah. Oke. Dan kalau kedua nilai lo turun, nggak boleh. Yang ketiga, I'll let you know. Begitu tuh kejadian akan gue kasih tahu. Padahal gue belum tahu juga sih. Gue simpan aja 1, boleh dong, ya kan? Nah ternyata nilainya tambah bagus. Jadi ya udahlah boleh. 1 hari gue datang, udah boleh ke rumah nih. Sore-sore pulang jam 4. Assalamualaikum. Kan ada laki-laki di ruang tamu sama anak gue kecil gitu. Siapa cikunguk ini? Datang, kacamata, berdiri, diberat-beratin suara. Assalamualaikum om.
Waalaikumsalam. Gue bingung kan di jam 4 sore. Udah pada makan kan? Oh ya udah om, kan tadi siang. Oh ya oke, duduk. Dalam hati gue makan apa jam 4 sore. Cuman ya udah. Besoknya gue ngingetin anak gue, kamu tahu ya CCTV ada di sini. Dan gue bisa lihat dari handphone. Ya pak, oke. Nah udah. Itu ya. Mau gimana pun tetap harus ngejaga wibawa sih ya mas ya. Nggak harus sih, cuman paling nggak lo harus tahu ini supaya dia bisa respect sama anak lo. Make sense. Soalnya kejadian beberapa ketika gue misalnya ngapel gitu. Misalnya dulu sebelumnya teman-teman, terus ketika gue datang mau ada niat tertentu, kok hawanya beda gitu. Oh kalau gue pikir ya wajar lah, karena gue misalnya mau seriusin anaknya. Jadi mungkin tadi ada batasan-batasan. Iya. Gitu sih, gue ngerasa kayak gitu mas. Mungkin makanya jadi lo ngejaga itu juga. Iya, karena gue juga jadi nggak mau terlalu dekat. Bukan nggak mau terlalu dekat, mungkin belum kali ya. Karena ya udah lo mau berteman sama siapapun. Tapi anak zaman sekarang tuh pacarannya tuh lama-lama loh. Gue sering banget nge-MC yang pacaran dari SMA, nge-MC wedding, yang mereka pacaran dari SMA. Jadi anak zaman sekarang tuh pacaran dari SMA 1 terus sampai kuliah kawin. Nah kalau yang sekarang gue juga begitu istri gue nanya, emang nanti kan kuliahnya di sini, kamu di sini, ini aja selama berangkat ini dulu ini. Ngomongin kawin sih anak gue. Jadi udah mulai. Gak tahu kalau nanti waktunya kapan tiba lu mau gak mau harus siap mas ya. Gak pernah siap sih gue. Gak pernah siap, yakin gue. Gila. Ya gitu deh. Kalau di keluarga mas, pasti ya banyak lah pengalamannya bareng-bareng sama anak-anak sama istri. Kejutan kebaikan yang pernah Mas Bayu rasakan gitu dalam keluarga. Apa mas? Entah anak ada perlakuan khusus ke Mas Bayu, atau pernah say something gitu ke Mas Bayu, ada gak? Banyak banget, dan gue banyak belajar dari anak-anak gue sih memang, terus terang. Karena mereka kan emang polos dan biasanya jadi refleksi dari apa yang mereka serap di kita kali ya, dari orang tuanya. Padahal kadang-kadang kita ngajarin dia juga belum tentu kita jalanin gitu. Tapi ternyata dipraktekin. Kayak misalnya soal empati, terus misalnya gue lagi bete, pusing apa segala macem, itu si kembar 01 si Alika tuh yang empatinya paling tinggi sering tiba-tiba meluk gue. Terus nge-charge papa, nge-charge. Ini punya istilah sendiri, iya, nge-charge. Dan itu wow, oke. Dan itu kebaikan yang menurut gue secapek apapun lo, wah priceless man. Itu melebihi fast charging manapun. Ya, fast charging manapun, gak ada yang bisa nyamain itu. Akhirnya bisa main lagi, bisa ngobrol lagi, bisa mikir lagi, dan bisa bikin plan lagi. I see. Mas gue mundur dikit, penasaran dulu ketika Mas Bayu itu lagi terkenal saat zaman sitkom OB itu. Pernah manfaatin keartisannya gak sih mas? Untuk kepentingan pribadi tentunya. Oh tentu. Di segala macam kondisi, di segala macam. Sekali. Salah satunya contohnya. Salah satunya antrian sering, bukan gua manfaatin tapi mereka menawarkan, mas aja mas gitu. Perpanjang paspor sering, SIM dulu ya, waktu sebelum zaman sekarang. Dulu tuh kredit banget lagi. Parah. Udah gitu pesan, kalau misalnya lo mau cari hiburan, pesan table jauh lebih gampang. Itu privilege banget. Privilege banget. Dan lo gak sendirian pastinya. Dan kadang-kadang lo gak tahu ada meja dan teman-temannya di situ. Itu sih gue rasain, dan ya seru-seru aja sih. Banyak banget. Lo mau dari yang benar sampai yang gak benar, kayaknya saat lo dikenal dan disayang, itu lo akan dapat privilege sih. Makanya banyak orang kan pengen dikenal supaya disayang. Dikenal dulu baru disayang ya. Biasanya kan gitu. Bener. Itu dulu. Sekarang gak beda. Kepake gak keartisan Mas Bayu sekarang? Pernah gak lo nyoba? Pernah gak ada yang nawarin kayak gitu lagi? Masih ada? Masih ada. Ibu-ibu bapak-bapak biasanya yang emang karena nonton ya? Iya sering. Ibu-ibu bapak betul. Kayak misalnya lo datang ke satu tempat gitu, lo mau olahraga gitu. Cuman
ini penuh banget, crowded, lo dikasih sini aja mas, ya, saya dulu sering nonton mas, gini. Wah, dulu saya nonton sama bapak saya, sekarang bapak saya udah nggak ada, loh jadi drama. Tapi ya udah sering dikasih dapet privilege itu sih, fasilitas tempat dari antrian gitu. Tapi gue sih sebisa mungkin ya untuk nggak mau yang kayak gitu-gitu. Tapi sering kali memanfaatkan hal tersebut dong tentunya. Beberapa kali. Tapi mungkin kalau untuk sekarang iya mungkin yang ngasih bantuan itu adalah ya ibu-ibu bapak mungkin yang kelahiran 80 90-an kali Mas ya. Iya. Yang 2000-an tuh mungkin udah jarang sih, jarang yang kenal. ya. Tapi banyak juga yang tahu mereka karena di sosial media kan lagi suka ada juga tuh cuplikan-cuplikannya di TikTok lah apa segala. Potongan-potongannya uploader itu ya. Iya, jadi suka ada yang kenal, ada yang tahu, ada yang lihat. Nah, cuman masalahnya adalah kalau gue lihat potongan-potongan itu dulu lucu kayaknya gitu. Menurut Kayak gue. masih deh Mas. Sekarang gue kalau nonton itu juga masih lucu sih. Iya, ada yang lucu, ada yang udah lewat aja. Terus gue kepoin Mas Bayu kan. Punya website ternyata. Yes. Punya slogan itu adalah Jakarta untuk kita untuk Jakarta. Jakarta untuk kita untuk Jakarta. Ada yang Neverland itu Mas? Neverland? Oh, I'm Peter Pan and oh iya. If I'm a Peter Pan and you're my Wonderland and we are living. Aduh lupa gue. Iya, part of it lah. Nanti coba gue sebut sekali lagi. MBY my Wendy living in a Wonderland. Terus gue buka website-nya, gue pikir itu semacam portofolio Mas Bayu aja gitu. Ternyata ada maksud tertentu ya untuk buat website itu ya. Ya, jadi karena sebagai anak Betawi merasa banyak kegelisahan yang gue alamin, banyak kegatalan yang pengen gue garuk sendiri. Akhirnya gue coba untuk menyampaikan apa yang menjadi ide dan gagasan gue. Salah satunya adalah melalui website. Sejauh mana website itu diakses sama orang belum seperti yang gue harapkan, tapi mudah-mudahan semakin banyak karena di situ gue hanya berbagi Jakarta tuh harusnya kayak gini lagi, pengennya kayak gini gue nggak tahu, mudah-mudahan ada orang pengambil kebijakan bisa ngelihat website gue, ada hal-hal yang mungkin dijadiin program kerja, bisa jadi Jakarta lebih baik, harapan gue sih itu. Desas-desus Yes. Katanya Mas Bayu mau ada mengarah ke Insya Allah ke sana gitu. ya. Tapi kan untuk ke arah sana itu kan pilihan yang pastinya tentu berat dong Mas. Karena Sangat. Kita tahu lah politik di Indonesia itu seperti apa. Panggilan atau apa sih Mas? Karena 3 anak gue perempuan dan gue ngerasa gue pengen mereka punya masa depan yang cerah, mereka nggak membebani orang dan mereka nggak dibebani orang, dan mereka juga bisa dapetin apa yang mereka impikan, mereka juga bisa sehat, pendidikannya juga maksimal. Kayaknya bisa kali ya kita lakuin sesuatu gitu. Jadi gue pengen meninggalkan legacy bukan cuman uang atau kebanggaan, tapi gue pengen bukan menciptakan dunia lebih baik buat anak-anak gue, enggak. Tapi paling enggak gue berusaha untuk memberikan mereka punya masa depan lah. Kalau sekarang mungkin banyak orang yang pesimis, nggak bisa jadi ini di sini, nggak bisa jadi itu di sini gitu. Gue pengen itu hilang. Iya Mas, gue aja jujur kayak sedikit pesimis. Maksudnya ketika Mas Bayu tadi sampai menyampaikan gagasannya dan segala macam, hampir banyak beberapa udah pernah coba semua ya. Iya, orang-orang yang mau masuk ke dunia politik itu menyampaikan gagasan-gagasannya gitu. Tapi ketika di dalam ke bawah arus Mas, kemakan dengan sistem. Gimana nanti Mas Bayu ketika di dalam bisa bertahan? Jadi itu ngomongin seolah-olah nanti udah masuk ya. Amin. Bismillah komisaris ya Mas. Amin. Minta ke Pak Gubernur dong itu. Oh iya, oke. Gimana Mas supaya nanti bisa bertahan misalnya di arus kencang itu? Ya pertama mungkin gini, gue percaya komunikasi itu adalah enabler. Saat lo punya ide dan gagasan itu adalah kartu debit lo, payment tools lo. Saat ide dan gagasan bisa dikomunikasikan dengan baik, itu akan berfungsi. Jadi saat lo punya idealisme, lo punya gagasan, tapi
nggak lu bisa sampaikan, mendapat penolakan, akhirnya ya terbawa arus. Yang bisa gue janjiin dalam diri gue sendiri adalah gue akan coba mempertahankan apa yang menjadi mimpi gue supaya sebanyak mungkin orang bisa memahami dan menerima ini dan mewujudkan apa yang jadi mimpi gue. Dengan communication skill yang gue punya dan yang masih gue pelajarin dan gue asah sampai sekarang, mudah-mudahan orang yang tadi yang menolak bisa jadi mengerti. Karena orang akan menolak kalau dia gak ngerti kan. Gitu. Dan mudah-mudahan gak cuman ke masyarakat, tapi ke pengambil kebijakan, entah gue di dalam sistem atau di luar kekuasaan, ini akan tetap gue perjuangin gitu loh. Makanya gue berusaha sedekat mungkin sama kekuasaan. Lo dengerin orang yang bisik-bisik dong. Belok kanan bro. Dimana yang jauh? Belok kanan. Apaan sih? Effortnya lebih gampang yang bisik ya. Iya, yang bisik tuh lebih kena di hati biasanya. Iya. Dan itu masif sih mas ya. Dengan bisik-bisik itu ya ketimbang lo teriak-teriak di luar ya. Iya. Gue mendingan bisik-bisik pelan-pelan aja deh. Semoga ya mas nanti ya. Amin. Persiapan panjang 2024 Amin. nanti. Amin. Seru sih. Ini dunia baru yang gak gue pelajarin. Apa karena gak tau mas, gue ngeliat politik itu kan dinamis ya. Mungkin karena sesuai dengan personalitinya Mas Bayu juga gitu. Ketemu dengan hal-hal yang baru. Objeknya manusia. Dengan berbagai macam karakter. Ada negosiasi di situ. Ada birokrasi. Ada debat segala macam. Karena itu juga mungkin. Semakin gue banyak ketemu orang dan semakin banyak kesempatan yang bawa gue ke hampir ke seluruh Indonesia. Kenapa gue bilang hampir? Karena cuma ada 2 tempat yang belum gue datengin, yaitu Manado sama Papua. Manado dan Papua. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin Manado karena cakep-cakep, nanti kalau gue kesana nggak balik kali ya. Mungkin. Ya udah. Jadi gue dan di situ gue melihat langsung. Ini sekaya ini gitu loh. Ya nggak usah disebut banyak lah. Kita udah lihat di mana-mana research gitu ya. Kita nomor satu. Tapi dalam indeks IQ apa segala macam kita tuh masih rendah. Jadi dibegoin mulu, dimanfaatin terus. Masih banyak orang yang mati mati kelaparan di lumbung padi, itu kan gila. Itu mungkin jadi salah satu trigger Mas Bayu juga kali ya. Karena berkunjung ke tiap-tiap titik di Indonesia, ngelihat potensi, ngelihat langsung, ketemu orang. Ini harusnya gak gini nih. Harusnya gak gini gitu loh. Dan semakin gatel itu yang bikin gue ngerasa gue butuh nih. Ini gue butuh. Kalau masalah hierarki itu self actualization, gue butuh doing something, melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepuasan. Kepuasan batin gue adalah saat bisa memberikan manfaat, bukan cuma mendengar. Setelah mendengar terus apa? Ya gue gak bisa apa-apa kalau gue gak masuk ke dalam kekuasaan. Gue cuma bisa mendengar. Itu yang nge-trigger gue. Oke. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Amin. Dan itu yang mungkin jadi kegelisahan dasar sih mas ya. Supaya akhirnya oke lah gue memantapkan diri. Istri dukung gak? Enggak. Sering banyak bertentangan ya ternyata di sepanjang hidup ya. Dia tuh temen sparring gue yang gila. Kadang-kadang gue kalau misalnya gue iket dia tuh. Not in a king gue ya. Nah tapi dia sampai sekarang ngasih izin gue cuma 50%. Sisanya lo tunjukin, lo buktiin dulu dong. I see. Itu justru ngasih sudut pandang baru sih mas ya. Dengan istri nolak biar Mas Bayu juga gak. Ya karena kehidupan keluarga lo ini dipertaruhkan saat lo masuk politik. Pasti sih. Bukan cuma secara finansial loh. Ketenangan mereka juga terganggu. Waktu mereka keambil. Yang dipermasalahin salah satu yang paling utama adalah waktu. Waktu lo keambil loh. Pasti. Buat keluarga, buat anak-anak. Dan itu makanya gue struggling soal itu. Dan gue harus paksain. Udah gitu ya mas, ngerinya nih kalau yang gue lihat sekarang nih. Terutama kalau misalnya pahit-pahit nanti Mas Bayu blunder gitu misalnya. Auzubillah min dzalik. Amin. Jangan coy. Beberapa kasus yang baru-baru lah gara-gara kasus misalnya gagalnya Piala Dunia U20 gitu. Itu tuh yang diserang sampai keluarganya mas. Asli. Sama netizen. Bener. Gue kayak wah. Itu dia makanya. Itu makanya gue kemarin suarain juga di Twitter. Ini masalah edukasi juga buat orang-orang. Kalau lo menyuarakan kebencian, menyerang harkat, martabat, dan kehormatan seseorang, itu hate speech dan bisa masuk ada undang-undang ITE 6 tahun atau 1 miliar loh. Dan itu kan masalah edukasi dan sosialisasi. Ya sih. Kritik boleh, teman kritik yang sehat juga. Ya membangun lah, yang pinter lah. Jangan sampai menyerang kehormatan orang, apalagi keluarga. Dan itu mudah-mudahan sih bisa gue suarain terus. I see.
Mas Bayu 26 tahun di dunia entertain sebagai pakar komunikasi juga. Amin. Ya Allah. Bisa gue bilang pakar komunikasi lah. Masih jauh dari pakar. Terus tadi kita ngomongin sedikit juga soal keluarga. Gimana Mas Bayu membagi waktu buat anak-anak. Selalu meluangkan waktu tiap minggu. Amin. Berusaha. At least sering mendengarkan orang. Cuman kalau gak mendengarkan istri dan anak tuh gak bisa. Parah juga kan bisa dibilang. Sampai akhirnya karena kegelisahan tadi keliling Indonesia memutuskan untuk gue mau doing something untuk negeri ini, terutama untuk anak-anak gue supaya nanti anak-anak gue ketika mereka dewasa bisa menikmati hidup di bangsa kita ini. Setelah menjalani hal itu Mas, menurut Mas Bayu tuh udah hidup sepenuhnya nggak? Kalau bicara soal fulfillment belum, masih banyak ruang-ruang kosong yang gue isi, dan makanya room for improvement ini lagi gue upayakan sampai saat wabillahi taufik wal hidayah selesai semuanya, ruang ini udah keisi semua. Jadi makna hidup sepenuhnya buat Mas Bayu itu adalah nggak pernah sampai ke titik ideal yang lo inginkan sih. Berarti akan selalu tumbuh. Harus selalu, you have to create room, apapun itu kalau buat gue. Makanya kemarin gue berhenti siaran radio karena kan gue harus bikin ruangan baru lagi nih. Jadi dosen akhirnya. Development, improvement itu kali ya. Yes, development, improvement. Makna soal hidup sepenuhnya dari Bayu Oktara. Yes. Mas tadi ada titipan. Tuh? Mungkin kita kangen gitu. Dan Mas Bayu mungkin kangen juga gitu. Boleh gak yang closing itu adalah Mas Bayu buat podcast kali ini. Terus dengan ciri khas Mas Bayu dengan station ID-nya mungkin bisa di-create sekarang juga. Ini pertanyaan dadakan nih. Gila loh. Tadi apa tagline-nya? Podcast yang berbicara podcast tentang mendengarkan, merasakan dan hidup sepenuhnya. Oke. Kamera Mas. Merasakan dan hidup sepenuhnya. Enak nih gue gak kerja closing-nya. Silakan Mas Bayu. Nah teman-teman, itu dia tadi obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua bahwa semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Asalkan 3 hal, kita harus bisa mendengarkan, merasakan, dan hidup sepenuhnya. Saya pamit, sampai jumpa. Bayu Oktara, teman-teman, terima kasih. Sudahkah kamu menjalani hidup sepenuhnya?